Tema kita saudara di dalam tahun 2013 ini yaitu Together. Setiap daripada kita akan bersama-sama dibawa di dalam tema daripada seluruh IFGF seluruh dunia, yang mana tema kita yaitu Together atau bersama. Karena mengandung sesuatu arti yang luar biasa di dalam sesuatu kebersamaan. Kalau kita belajar di dalam kitab Kisah Para Rasul, di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan, di situ ada sesuatu kehidupan yang selalu bersama-sama. Karena di dalam kesamaan kita melihat ada sesuatu kuasa, janji daripada Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka dari itu kita akan menerima apa saudara? Katakan sama-sama, kuasa. Dan Roh Kudus turun, tidak diturunkan atas satu orang, tetapi diturunkan pada saat 120 orang bersama-sama ada di upper room. Pada saat bersama-sama 120 orang ada di upper room, mereka berkumpul bersama-sama, mereka menerima curahan daripada Roh Kudus. Disitulah terjadi suatu kuasa. Maka dari itu kalau kita bersama-sama ada sesuatu kuasa, ada sesuatu kesenangan, orang-orang murid-murid Tuhan pada saat itu mereka bersukacita secara bersama-sama. Dan saya percaya di dalam bait daripada Allah ini, yaitu gereja Tuhan ini, kalau ada sesuatu kebersamaan, tentunya ada sesuatu kesenangan, ada sesuatu sukacita, ada sesuatu gairah, ada amin saudara. Dan juga di mana ada sesuatu kebersamaan, di situ ada sesuatu kehidupan. Dan juga ada sesuatu movement. Gereja, kalau saya melihat di dalam Kisah Para Rasul, di mana dari 120 orang, mereka bersama-sama sampai 3.000 jiwa Tuhan tambahkan, firman Tuhan katakan. Karena ada apa? Ada suatu movement. Ada sesuatu gerakan. Maka dari itu di dalam kita akan belajar bersama-sama hari ini. Together, saya berikan tema yaitu Together 2013. Yang mendasarin di dalam permulaan daripada tahun ini. Akan mendasarin akan kehidupan kita semua. Gereja IFGF di Houston ini akan didasarin dengan Together. Yang saya berikan tema 2013. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. And then kita lanjutkan dengan Acts chapter 2, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat yang 11, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana orang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang tidak dapat dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Haleluya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya miliknya
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Mereka berkumpul di bait Allah, maka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Ada kesenangan dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Saudara, di dalam kehidupan kita, yang mana tampaknya ada sesuatu yang mana together atau kebersamaan ya disukai saudara. Saudara, kalau saudara memperhatikan, ada sesuatu istilah ataupun sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang saudara dan saya nikmati. Peanut butter and saudara understand, peanut butter and jelly, salt and pepper. Ya, kalau saudara mungkin tahu bread and butter. Amin saudara. Bread and butter. Kalau kita tahu bahwa Paul and Silas. Amin. Paulus dan Silas. Saudara tahu John and James. Ya, di dalam ya apa yang terjadi di dunia ini pun kita melihat sesuatu kehidupan yang mana tampaknya ada sesuatu togetherness, ada sesuatu kebersamaan di mana tidak hanya sendiri-sendiri. Kita tahu bahwa lebih baik daripada lebih baik kita bersatu daripada ada sesuatu perpisahan. Ada amin saudara. Sesuatu di mana kita bisa bersatu. Alkitab saudara menyatakan, kalau saudara mempelajari akan Alkitab, saudara tahu tentunya Alkitab mengatakan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa banyak anggota tetapi apa saudara? Come on. Satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Kita sebut tubuh daripada siapa? Tubuh daripada Kristus. Sesuatu yang menarik daripada tubuh saudara. Dikatakan banyak sekali anggota daripada tubuh kita. Banyak sekali akan anggotanya daripada tubuh kita ini. Tetapi semuanya disebut apa saudara? Tubuh. Banyak sekali anggota, tetapi semua daripada anggota itu disebutnya yaitu tubuh. Tidak hanya disebut hanya tangan, tetapi di dalam kesatuan ini, semuanya yang berbeda-beda, fungsinya juga berbeda. Meskipun disebut ini apa, disebut apa saudara? Tangan, disebut apa? Meskipun disebut tangan, tapi ada tangan kanan, ada tangan kiri. Juga berbeda saudara. Telinga saudara yang kanan dan saudara telinga yang kiri juga berbeda. Tetapi di dalam keberbedaannya, sesuatu yang kita melihat secara luar biasa bisa fit menjadi satu. Ada amin saudara. Kita tidak melihat akan perbedaannya. Di dalam gereja ini juga banyak sekali berbeda. I'm glad Sister Chrislyn here and Said here and also our brother Dennis here. They are all different. Said from where? Iraq. Dennis from Uganda. Chrislyn, American. Oh, I forget Mike right here. He's Egyptian. We all different. But we can fit, become one. Kita bisa menjadi satu. Amin, saudara. Di dalam tubuh kita semua tidak ada yang sama, saudara. Kalau kita melihat meskipun kanan, meskipun kiri, sepertinya Tuhan membentuk mata kita sama, disebutnya sama mata, tetapi mata kanan, mata kiri saudara berbeda. Ada amin saudara. Tetapi bisa menjadi satu. Sesuatu yang faith di mana di dalam kehidupan kita pun saudara.
Di dalam kehidupan kita sebagai tubuh daripada Kristus, Tuhan menghendakin kita meskipun kita berbeda, melakukan apa yang dikerjakan berbeda, tetapi kita bisa fit menjadi satu. Kita bisa disatukan. Tidak di dalam Alkitab kita tidak menemukan bahwa tubuh Kristus ada tubuh Kristus yang lain. Tubuh Kristus yang kecil, tubuh Kristus yang besar, tubuh Kristus mungkin ya yang skinny, enggak ada saudara. Just one body. Hanya satu tubuh. Hanya satu tubuh. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita melihat bahwa tidak ada Lone Ranger di dalam gereja Tuhan. Ada amin saudara. Tidak ada orang yang menyendiri di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus menjadi satu. Gereja daripada IFGF Houston, setiap jemaat harus menjadi satu. Ada sesuatu kesatuan. Kita akan berbicara banyak di dalam hal together ini di dalam sepanjang tahun 2013 ini. Iblis berusaha untuk mencerai-beraikan. Ada amin saudara. Dari asal mula Adam dan Hawa, iblis try untuk memisahkan dengan membicarakan sesuatu hal yang berbeda. Dengan membawa akan pada saat Eve ataupun Hawa pada saat itu sendirian. Bukan pada saat Adam bersama-sama dengan Hawa, tetapi pada saat sendirian iblis bekerja. Sesuatu di mana kalau kita melihat iblis menyukai pada saat orang sendirian, saudara. Maka dari itu jangan kita menghendakin untuk hidup kita hidup di dalam sendirian. Saudara, kalau saya berbicara di dalam tentang Adam, mari saudara kita pikirkan bersama-sama. Kita pikirkan bersama-sama. Adam pada saat diciptakan oleh Tuhan, Adam diciptakan secara apa? Perfect. Ada amin? Adam tidak kekurangan apapun juga. Adam di dalam kehidupan yang mana semuanya ya kasih anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan daripada Adam. Adam mempunyai sesuatu relationship yang baik dengan Tuhan. Tidak perlu adanya sesuatu pengampunan karena Adam tidak berdosa pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam kehidupan di dalam penciptaan, kalau kita melihat di dalam penciptaan, Tuhan melihat, Alkitab berkata semuanya apa? Baik. Yang diciptakan Tuhan semuanya baik, semuanya perfect. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Selanjutnya di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Tidak baik kalau manusia itu since from the beginning Tuhan tahu gak baik. Adam perfect. Semuanya baik. Diciptakan oleh Tuhan. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan, tidak baik. Manusia itu seorang diri. Pada saat Tuhan berbicara, dan dia katakan, mari kita menciptakan. Sebenarnya Tuhan berbicara kepada siapa sih? Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Tuhan berbicara kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya nggak akan berbicara banyak di dalam hal ini, karena saya hanya ingin supaya kita ya secara cepat saja. Tetapi di situ kita melihat ada sesuatu fellowship. Ada amin saudara. Ada sesuatu fellowship daripada Allah
yang mana kita bisa melihatnya. Sesuatu yang sama, sesuatu background yang sama di dalam, ya kalau saya bilang fellowship, yaitu a few fellow, ya, beberapa orang di dalam satu ship, one ship, satu boat, satu kapal. Ya, that is fellowship. Allah mempunyai sesuatu fellowship. Maka dari itu tidak heran kalau Allah tidak menciptakan yang lain, manusia tidak menjadi sama image dengan Allah. You can understand? Saudara bisa mengerti? Allah mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa daripada Allah sendiri, bukan? Ada amin. Rupa daripada Allah, yaitu have fellowship. Mari kita, dari beginning, sudah dikatakan mari kita menciptakan. Maka dari itu kalau Adam hanya sendiri, Adam tidak sama image dengan Allah. Saudara bisa mengerti akan hal ini? Ya. Manusia diciptakan sesuai dengan image daripada Allah. Maka dari itu manusia dipanggil untuk mempunyai sesuatu fellowship. Setiap daripada kita dipanggil untuk mempunyai fellowship, untuk tidak sendirian. Untuk tidak bergumul sendirian. Saudara, kita buka di dalam kitab 1 John, 1 John chapter 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 John chapter 1 ayat yang ketiga. Yang berkata, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan siapa, saudara? Persekutuan dengan kami. Kerinduan daripada Yohanes, yaitu ada sesuatu persekutuan dengan Yohanes sendiri. Dan juga dikatakan di sini adalah persekutuan dengan siapa? Dengan Bapa dan Anak. Fellowship, togetherness yang Tuhan inginkan, yang Yohanes katakan di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama, yang Yohanes katakan yaitu untuk saudara mempunyai fellowship satu dengan yang lain dan juga mempunyai fellowship dengan Allah. Ada amin, saudara. Untuk setiap daripada kita, untuk mempunyai suatu fellowship satu dengan yang lain dan mempunyai fellowship dengan Allah sendiri. Saudara, setiap daripada kita bisa cenderung di dalam sesuatu kesalahan atau kekeliruan. Kalau ada di antara kita yang berkata, yang penting hubungan saya dengan Tuhan dan kita melupakan akan hubungan satu dengan yang lain. Kita bisa salah, saudara. Karena Tuhan tidak menciptakan kita, Tuhan tidak memanggil kita untuk kita hidup sendirian. Tuhan tidak menciptakan ataupun memanggil kita untuk saudara itu menjadi lone ranger, untuk saudara sendirian, untuk saudara terpisah daripada tubuh Kristus. Tuhan mau untuk kita ada di dalam satu fellowship, ada sesuatu togetherness di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada di dalam kehidupan kita yang kita menyukai untuk sendiri dan berkata, yang penting aku dengan Tuhan. Kalau kita berkata, yang penting aku dengan Tuhan, kita akan berjalan di dalam kekeliruan. Ada amin. Kita akan berjalan di dalam jalan yang salah, karena Tuhan tidak menciptakan kita demikian. Tuhan tidak memanggil kita dengan kita untuk hidup sendirian. Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kesatuan. Dalam tadi saya katakan di dalam buku Kisah Para Rasul, Tuhan tambahkan 3.000. Firman Tuhan katakan apa? Mereka bertekun di dalam apa? Pengajaran. Pengajaran berarti ada yang mengajar dan banyak yang belajar. Mereka bertekun di dalam pengajaran.
Mereka berfellowship, katakan, mereka saling melayani, membantu satu dengan yang lain. Ada sesuatu togetherness, ada sesuatu kebersamaan. Mereka memecahkan roti bersama-sama, mereka makan bersama-sama. Ada sesuatu communion bersama-sama. Kehidupan daripada murid-murid Tuhan, gereja mula-mula. Mereka hidup di dalam kesatuan, mereka hidup di dalam togetherness. Maka dari itu, enggak salah saudara IFGF mempunyai visi tahun ini untuk mengingatkan kepada kita kepada hal kesatuan. Kemarin di dalam ministry meeting, saya mengatakan bahwa apa yang ada di dunia ini, semuanya membawa kita untuk kita ini hidup secara pribadi demi pribadi. Karena memang firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman manusia akan mencintai akan dirinya sendiri, yang dipikir dirinya sendiri. Selama aku happy, selama aku puas, ini hakku, ini milikku, semuanya dibawa di dalam hal sendiri. Tetapi kita tidak mau menjadi seorang yang mana didescribe di dalam akhir zaman, yaitu orang yang mencintai diri sendiri, sehingga kita hidup untuk diri kita sendiri. Hidup kita boleh belajar daripada kisah para rasul, yang mana hidup kita dibawa di dalam kebersamaan. Untuk saudara dan saya hidup di dalam kehidupan yang bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Di situ dikatakan bahwa mereka bertekun di dalam apa? Di dalam doa bersama-sama. Menjadi sesuatu keputusan kita bahwa kita sebulan sekali kita akan berdoa bersama-sama di gereja ini. Seluruh jemaat, terutama seluruh pekerja yang ada di dalam gereja ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bergumul bersama-sama. Disitulah kekuatan kita. Disitulah Tuhan mau untuk kita hidup bertekun di dalam apa saudara? Di dalam doa. Di dalam doa. Kita mau mulai hal yang kecil. Saudara nggak perlu bagi-bagi harta dulu deh. Kalau saudara berdoa dan saudara bertemu Tuhan, baru saudara nanti akan digerakkan Tuhan mungkin bagi harta saudara. Ada amin saudara. Tapi kalau Tuhan gak bekerja, dompet saudara pun gak akan bekerja. Ada amin saudara. Kita mau ada di dalam doa kita. Kita mau untuk bertekun di dalam doa kita. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam kebersamaan yang lebih lagi. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Saudara bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-35. Ayat 34-35. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sesuatu kehidupan bersama-sama, sesuatu perintah daripada Tuhan untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi terjadi pada saat saudara bersama-sama. Pada saat saudara tidak bersama-sama, saudara tidak akan mempraktekkan akan firman Tuhan. Tidak akan mempraktekkan akan kasih Tuhan. Mungkin saudara akan berpikir pada saat ini, oh aku kirim uang saya ke Afrika kok. Oh aku kirim uang saya ke Ekuador kok. Tapi kalau hati dan pikiran saudara tidak together dengan mereka yang berada di Afrika, yang pada saat ini mungkin kebutuhan, ada sesuatu kebutuhan. Mungkin pada saat hati saudara tidak bersama-sama dengan mereka yang berada di Ekuador.
saudara hanya sekedar melempar uang saudara, bukan memberi, bukan mengasihin. Saudara tidak mempraktekkan akan firman Tuhan. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan. Tetapi pada saat hati kita bersama-sama dengan tangisan mereka, pergumulan mereka adalah pergumulan kita. Pada saat saudara memberi meskipun jauh, apa yang saudara berikan together with them, bersama-sama dengan mereka. Demikian juga di gereja di tempat ini. Kalau saudara tidak together, tidak bersama-sama, maka dari itu kita tidak mempraktekkan akan kasih. Saudara tidak akan mempraktekkan akan firman Tuhan kalau kita ini tidak hidup di dalam kebersamaan, yaitu saling mengasihi seperti firman Tuhan katakan, aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Biarlah dunia ini tahu, saudara. Lagu tadi dikatakan, biarlah sinar kita, let our shine. Ya. Terang kita menerangi akan dunia ini. Ada amin, saudara. Dengan kebersamaan kita bisa menerangi akan dunia ini. Firman Tuhan katakan, di dalam kehidupan saling mengasihi. Maka dari itu terang itu akan percaya. Menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid daripada Tuhan. Murid Tuhan harus ada sesuatu kebersamaan. Ada sesuatu kesatuan. Ada sesuatu togetherness. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 tadi. Dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik. Mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Setiap daripada kita Tuhan panggil untuk bekerja. That's why ayat ini berbicara tentang apa? Tentang upah yang Tuhan berikan. Sesuatu yang kita lakukan. Sesuatu yang kita akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, berdua lebih baik daripada apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak bisa dikerjakan seorang diri. Ada amin, saudara. Kalau kita melihat bahwa dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan daripada Tuhan, dimulai daripada 1 murid atau 12 murid. Dimulai oleh 12 murid. Tuhan tidak memanggil hanya seorang diri. Tuhan manggil langsung 12. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan harus dikerjakan secara bersama-sama. Saya tidak akan bisa melayani di Ekuador karena saya tidak speak Spanish. Saya tidak berbahasa Spanish, saudara. Tetapi saya mau bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama dengan Pastor Walter. Tuhan memakai kita, memakai hamba-hamba Tuhan yang lain untuk bersama-sama. Maka dari itu pekerjaan Tuhan bisa dilakukan. Pekerjaan di mana saja di seluruh dunia ini, saudara. Dilakukan tidak hanya oleh seorang diri saja. Maka dari itu firman Tuhan katakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Dan disitulah Tuhan akan memberikan sesuatu hasil. Bahkan dikatakan upahnya pun akan menjadi upah yang baik untuk kita. Pada saat kita melakukan sendirian, kita tidak berjalan di dalam firman Tuhan. Kita tidak melakukan akan firman Tuhan. Tetapi pada saat kita bersama-sama, bergandengan bersama-sama, kita melakukan akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan upah yang baik yang Tuhan sediakan. Daripada apa? Jerih payah daripada saudara dan saya. Tuhan memberikan akan upah yang baik. Saudara akan menerima upah yang baik daripada Tuhan. Kalau kita ini mau bersama-sama.
Karena two better than one. Dua lebih baik daripada seorang diri. Di dalam ayat yang ke-10, dikatakan kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya ingin katakan kepada saudara semua yang ada di tempat ini. Perhatikan. Tidak ada satu orang pun yang garansi, ya, yang garansi akan hari esok. Tidak ada satu orang pun, kecuali dengan Tuhan. Amin. Tetapi meskipun dengan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tahu akan hari esok. Ada amin? Ada yang tahu besok ban saudara kempes atau enggak? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Maka dari itu firman Tuhan katakan, two better than one. Firman Tuhan katakan, kalau sampai kita ini jatuh, ada yang ngangkat. Kalau sampai ada ban yang kempes, mungkin sister di tempat ini, ada yang bantu dongkrakin. Ada amin saudara. Kalau ada yang sakit, ada yang jenguk. Karena kita nggak pernah tahu di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus hidup sendiri? Kita mau hidup bersama-sama. Amin. Kalau kita jatuh, nggak ada orang yang Superman di tempat ini. Maka dari itu saya membutuhkan leadership yang ada di tempat ini untuk membantu saya, untuk mengoreksi saya, untuk mengangkat saya. Many times I said I believe in team ministry. Pelayanan secara tim. Kenapa? Karena saya tahu I'm not Superman. Ada amin saudara. Kalau sampai saya ini lengah, ada yang straight me up. Ada yang meluruskan saya kembali. Sangat tragis kalau kita di dunia ini tidak mempunyai teman. Kalau kita tidak hidup bersama-sama. Kalau kita tidak berfellowship bersama. Kalau kita ini hidup sendirian. Yang penting aku dengan Tuhan. Salah saudara. Tuhan tidak menciptakan manusia secara demikian. Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dalam kebersamaan. Tuhan menciptakan kita untuk kita ada orang lain. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita, kita tahu. Firman Tuhan katakan, kalau ada yang jatuh, supaya ada yang mengangkat. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada yang menolong. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam together, di dalam kehidupan bersama. Di dalam ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar. Tidak ada apa? Tidak mudah diputuskan. Di dalam hal pencobaan yang sering menguasai akan kehidupan kita, ya. Seringkali pencobaan itu datang pada saat apa, saudara? Pada saat saudara dan saya sendirian. Pada saat Hawa sendirian, pada saat Daud sendirian, iblis mencobai. Iblis masuk pada saat Daud sendiri, yang lainnya pada pergi perang. Daud sendirian di atas loteng, saudara. Dia jatuh di situ. Pencobaan itu datang pada saat kita sendiri. Maka dari itu jangan hidup sendirian. Di dalam kehidupan kita harus berhati-hati. Maka dari itu firman Tuhan katakan tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan.
Pencobaan tidak akan memutuskan kita. Pada saat pencobaan itu mungkin pada saat saudara sendiri, mungkin pada saat lewat begitu saja pencobaan, saudara telepon teman saudara. Saudara, pada saat saya ikut Maximus Manhood, what is that? Promise Keeper. Ya. Promise Keeper, saat itu saya diajarkan bahwa kita mempunyai partner yang mana kita bisa telepon, kita bisa accountable satu dengan yang lain. Pada saat mungkin kita menghadapi sesuatu struggle, menghadapi pencobaan, call right away. Dan katakan, tolong doakan, aku saat ini mengalami demikian. Pencobaan ingin membawa aku ke sana. Langsung telepon. Saudara, saya percaya saudara tidak akan jatuh. Kalau saudara mampu melakukan akan hal itu. Ada amin saudara. Two better than one. Tali 3 lembar, tidak mudah diputuskan. Di dalam hal berdoa juga sama saudara. Tadi saya berkata dalam hal berdoa. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 katakan, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat untuk meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Ada amin? Dikatakan apa? 2 orang. Berarti Tuhan tidak mengabulkan kalau saudara ini mengatakan, yang penting saya dengan Tuhan, aku gak butuh yang lain. Tuhan gak akan mengabulkan saudara. Karena Tuhan berfirman, 2, ada sesuatu kebersamaan, sehati, sepakat. Di dalam ayat yang ke-20 juga dikatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul, dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah daripada siapa? Kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat 2-3 orang berkumpul. Pada saat kita berkumpul, Tuhan ada di tempat itu. Maka dari itu firman Tuhan yang mendasarin kita di dalam tahun ini. Together is always better. Amen. Katakan satu dengan yang lain, bersama lebih baik. Together is always better. Always better. Together is always better. Ya. Di situ ada kekuatan dan kuasa, ada sesuatu gairah, ada kenyamanan, ada gerakan yang luar biasa. Maka jangan ada di antara kita yang menyendiri. Ada amin saudara. Jangan izinkan tim doa kita ini menyendiri saudara. Ya, tim doa kita jangan izinkan menyendiri. Bukan mereka sebetulnya menyendiri, tetapi terpaksa sendirian. Maka itu ayo kita bersama-sama. Ya, once a month ada di tempat ini. Ya, nanti akan diumumkan when we going to start, ya, waktunya kapan. Tapi kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bergumul bersama-sama. Ada amin saudara. Ya, karena kita tahu 2 better than 1. Together is always better.